bengkel.akhlak@yahoo.com atau ke WhatsApp 081932126205. Jangan lupa sebutkan nama, umur, status perkawinan, dan juga sudah berapa lama Anda mengalami penyakit ini. Kami akan kembali setelah pesan berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkel Akhlak dengan saya Ratna Listi, Ustadz Danu, dan juga Reka Punjabi. Nah, tadi Pak Ustadz sudah mulai mendeteksi bahwa ada ilmu di tubuhnya Reka Punjabi. Bisa dijelaskan lagi ilmu yang seperti apa? Saya langsung lemes Pak Ustadz, dibilang punya ilmu. Iya. Mudah-mudahan ilmunya baik ya Pak Ustadz ya. Enggak. Saya harus jujur ya. Langsung bilang enggak, aduh gitu. Karena kalau ilmu itu menjadikan sakit, ya itu salah satu ilmunya manusia yang sebenarnya itu enggak manfaat. Ilmu ini yang secara gaib ya. Dan Mbak Reka memang enggak tahu kalau ilmu itu ada dalam tubuh, itu enggak tahu. Karena yang punya ini orang tua sebelumnya. Umpamanya orang tuanya ada yang sakti, entah kakeknya, entah neneknya, entah buyut-buyutnya. Kalau diingat-ingat, oh iya kayaknya dulu kakek itu pernah bilang, atau kayaknya dulu ayah saya pernah bilang, kakeknya ayah saya umpamanya dulu itu orang yang cukup pintar gitu. Nah, ini ketahuan, ini memang berarti ilmu ini nurun ke seluruh anak cucunya. Nah, ilmu itu kalau memang ilmu itu diawali dengan bacaan, ilmu itu dengan bacaan, biasanya nanti yang paling banyak di dada. Dan resikonya anak atau cucunya yang mendapat ilmu turunan dari orang tua ini mengidap asma, biasanya seperti itu. Nah, makanya kalau memang ada adiknya Mbak Reka tadi bilang anaknya asma, enggak, itu bukan persoalan dibacain Fatihah. Ya itulah cara Allah, barangkali ilmu ini sementara diputus di daerah anaknya, adiknya. Kalau saya seperti itu. Atau tidak, ilmu itu tidak menempati pada paru-parunya, tapi bisa saja menempati pada kakinya umpamanya. Atau menempati pada otaknya, di otaknya umpamanya. Nah, ini memang dia tidak merasa sesak. Tapi nanti kalau gede, kalau dia nempat di otak, dia sering pusing. Nah, seperti itu. Jadi ini macam-macam nanti jenisnya. Nah, ini dari ilmu ini saya jadi agak-agak takut gitu. Ilmunya ini gimana caranya supaya netral gitu? Saya jadi takut deh. Kalau biasanya kalau ilmu itu bereaksi kalau umpamanya Mbak Reka itu emosi, atau lagi kata dokter itu stres. Saya ngikutin kata dokter aja ya. Kalau lagi pas stres, kalau lagi pas capek, itu sesak itu biasanya muncul. Seperti ini ilmu. Nah, gimana caranya menyelesaikan? Ya dari sisi kedokteran bolehlah pakai obat yang melenggarkan. Kalau itu boleh, karena itu cara-cara ilmu kedokteran boleh. Saya sendiri juga menganjurkan, nggak apa-apa, karena tidak tahu. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, ilmu ini mau dilepaskan boleh. Caranya adalah mendoakan orang tua sebelum Mbak Reka. Jika ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, jika ilmu tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, jika ilmu tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, dimohonkan agar orang tua sebelum Mbak Reka yang menurunkan ilmunya dengan sengaja maupun tidak sengaja tersebut, agar diampuni dosa musyriknya, diampuni dosa syiriknya. Nah, semakin doa itu dimohonkan dengan ketulusan, dengan kerendahan hati kepada Allah Ta'ala, dengan keikhlasan, ini ilmu insya Allah bisa keluar sendiri. Kalau teman saya tuh, teman kuliah saya waktu kuliah asma, sampai sekarang anaknya udah 3, masih asma juga Pak Ustadz. Jadi seumur hidup dia tergantung pada inhaler. Iya sih, itu insya Allah ilmu. Jadi kalau memang ingin sembuh, ya harus dibahas, kemudian dikasih tahu, kemudian didoain aja orang tua sebelumnya yang menurunkan ilmu tersebut pada beliau. Insya Allah nanti sembuh kok, insya Allah. Kalau itu jelas ilmu. Apalagi kalau orangnya doyan ngomong, doyan ini, mamanya. Orangnya introvert enggak? Oh, ini malah. Atau ceria? Ceria. Ah, ya berarti itu bukan asma. Bukan asma yang dimaksud dokter maksudnya. Tapi asma yang penyebabnya itu ilmu, gitu maksud saya. Paham ya? Jadi cara penyembuhannya itu kita sendiri harus mendoakan leluhur-leluhur, kakek, bapak, gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, coba doanya udah coba. Tadi aku udah dengar. Oh iya, udah. Kalau memang mau jadi dicoba ya nggak apa-apa. Yang nggak bagus diturunkan. Ilmu ilmu tersebut musyrik, syirik, aku mohon agar engkau ampuni dosa musyrik, syirik beliau. Seperti iya, betul. Hafal. Tinggal praktek Pak. Tinggal praktek, iya betul. Nah, tapi tadi yang sakit kan adiknya, bukan dia. Berarti dia harus ngajarin ke adiknya. Ya boleh, iya boleh adiknya. Kalau adiknya memang ngerti betul, didoain, coba dites. Habis doa itu benar, serius, dadanya yang biasanya sesak ini lega, nggak hanya itu. Kalau momennya belum, berarti adiknya, mohon maaf ya,
Mohon maaf nih. Jadi berarti amal soleh adiknya Mbak Reka ini belum mencukupi untuk dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kambuhnya itu Pak Ustadz memang nggak setiap hari, jadi kadang-kadang gitu. Jadi Kalau maksudnya ada pemicu, iya, jadi kambuhnya itu nggak setiap hari, kadang ya 3 bulan sekali gitu. Cuman ya nggak seperti yang tadi Pak Ustadz jelasin gitu ya, maksudnya karena dia apa namanya kata Pak Ustadz ilmu ibadahnya itu kurang gitu, karena nggak setiap hari dia asma gitu, maksud saya tidak gitu. Setiap hari asma. Jadi tapi ibadahnya gimana ibadahnya? Kalau saya lihat sih alhamdulillah ya, sekeluarga kami alhamdulillah ibadahnya nggak pernah ketinggalan. Nggak pernah ketinggalan. Iya, kalau ketinggal diambil lagi gitu. Jadi nggak kelewat. balik. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Ya berarti kalau adik itu memang betul, itu sebenarnya nggak harus nunggu kumat baru diajak berdoa sebenarnya. Tetapi dari sekarang kan biasanya walaupun tidak kumat, biasanya di dada ini kan sesak rasanya tuh. Cuma tidak kumat. Rasanya di sini ada beban, kayak ada beban. Nah di situ pada waktu beliau mendoakan, kalau memang cukup amal solehnya biasanya agak plong lebih. Kok lebih ringan ya, berarti doa itu diulang terus. Hanya seperti itu. Memohon kepada Allah Ta'ala dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu jelas pokoknya, kemudian baru memohon ya. Nah itu diulang terus. Nanti pada waktu beliau mengulang dengan tanpa berpikir ini, kemudian selesai berdoa, dilihat, tarik napas, biasanya berat, ini enggak. Nah berarti Allah mulai mengabulkan, doa itu dilanjut terus. Jadi urutannya tuh Pak Ustadz kalau berdoa itu, kalau saya nih biasanya basmalah dulu, kemudian saya baca asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Pak Ustadz tadi kan salawat dulu ya. Hamdalah, salawat. Iya, salawat dulu ya. Kalau saya setelah nggak itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Salah nggak apa-apa. Nah, terus nih Pak Ustadz, nih balik lagi ke paru-paru basah. Bareng ya Kak ya? Paru-paru basah. Balik ke masalah paru-paru basah. Benar. Kembali ke paru-paru basah nih ya, Pak Ustadz. Kalau paru-paru basah sendiri berarti kan bukan penyakit keturunan. Insya Allah enggak. Bukan ya. Cara mengantisipasinya supaya nih pemirsa di rumah juga nggak ikut-ikutan, nggak ketularan paru-paru basah. Ya. Emang itu menular Pak Ustadz? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, insya Allah enggak. Tapi kan kalau kata dokter ya, yang namanya TB paru itu, ya Pak Ustadz katanya nggak boleh makan bareng sama orang yang pengidap kena TB paru gitu ya, piringnya harus terpisah. Terus makannya juga nggak boleh makan bareng. Gitu. Tapi kalaupun saling mencintai nggak boleh ya? Mulai ini nih mulai ya? nih. Dia mengkode seperti itu, kasih kode. Dia mengkode. Katanya nggak boleh sepiring berdua katanya. Itu kan lagu. Ini kan serius. Pak dokter loh yang cerita. Nah pertanyaan saya, ini masih serumah nggak dengan keluarga? Ya apa? Yang Mbak Reka ini kan kena paru-paru basah, TB paru lah. TB paru, ya. Masih serumah nggak dengan ayah ibu pada waktu itu, mamanya? Oh gitu, masih serumah dengan adik nggak? Masih. Nah, adik berarti kemungkinan untuk makan dalam satu piring masih besar ya? Iya, gitu. Sebenarnya menurut teorinya para teman-teman dokter memang seperti itu. Dan kita harus hormati beliau. Karena beliau kan hanya mencegah aja. Tapi kuncinya insya Allah tidak menular. Kalau di rumah itu sifatnya tidak sama. Oh gitu ya? Iya, karena TB paru itu sendiri, entah itu virusnya, entah itu kumannya, ya memang kalau kuman itu biasanya bisa beredar melalui hidung atau mulut atau makanan atau dan sebagainya. Tapi menurut saya insya Allah enggak. Kalau umpamanya Mbak Reka TB paru, umpamanya itu umur berapa ini umpamanya cukup kronis? Biasanya di sini dulu sebelum umur 30, jadi ini entah 17 mulai naik, ada enggak kejengkelan sama orang tua? Karena ini di bawah 40, kejengkelan yang gimana? Ini biasanya nih, ini kan anak muda nih ceritanya ya pada waktu itu. Beliau memberikan nasihat, kayaknya belum sreg di hatinya Mbak Reka, tapi karena Mbak Reka itu tidak mau nyakitin dengan kata-kata, diem, tetapi nasihat beliau itu dilanggar sebenarnya. Dilanggar, tapi pokoknya jangan keluar. Beliau malah keluar. Jam 9 pulang, jam 1 malam umpamanya itu kan ya akhirnya kan orang tua tetap memberikan masukan, kamu tuh cewek nah, kamu harus begini. Itu orang tua kan begitu ya, betul nggak sih? Selalu begitu kalau orang tua. Oh, selalu begitu loh malah. Tapi selalu nggak nasihat. Iya selalu. Kalau saya selalu always Pak. Nggak pernah never. Selalu always. Saya ngerti. Saya jawab kan saya ngerti.
Jadi biasanya kalau walaupun Mbak Reka tidak melawan secara frontal, tetapi ini kan melawan secara hati, istilah diem. Nah, diem itulah istilahnya kejengkelan itu tersimpan di dalam dada. Nah, kejengkelan ini kalau itu berlarut-larut, setiap hari, setiap saat itu ada di sini, suatu ketika nanti cukup waktunya Allah memberikan musibah pada Mbak Reka, dimunculkan. Kalau penyakit yang tipenya itu karena setipe dengan tipe beliau, yaitu paru-paru basah, berarti beliau dulu sering menyimpan jengkel dengan orang tua.